Perjalanan cinta Ikang Fauzi dan almarhumah Marissa Haque mendadak jadi sorotan. Ya, romansa cinta sejati mereka yang akhirnya dipisahkan oleh maut sukses menginspirasi banyak orang. Bagaimana tidak, selama menjalani 38 tahun berumah tangga, mereka pun selalu tampil harmonis dan tidak pernah diterpa isu miring. Tidak heran jika kepergian sang istri yang begitu mendadak menyisakan duka mendalam bagi keluarga, khususnya bagi Ikang Fauzi. Saking terpukul dan rapuhnya lantaran kehilangan sang istri tercinta, Ikang yang dikenal sebagai rocker bahkan sempat berucap untuk undur diri dari dunia tarik suara yang sudah membesarkan namanya. Sempat tidak mau lagi bernyanyi, lantas seperti apa penampilan Ikang Fauzi saat tampil perdana pasca kepergian almarhumah Marissa Haque? Seperti apa pula kesedihan Faris RM saat mengenang sosok almarhumah Marissa Haque? Dan seperti apa pula kebahagiaan para fans saat Ikang Fauzi kembali tampil di panggung? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ditinggal secara mendadak oleh sang istri tercinta Marissa Haque, Ikang Fauzi yang dikenal sebagai rocker senior tanah air sempat berucap tidak akan lagi melanjutkan kiprahnya di dunia musik tanah air yang telah membesarkan namanya. Ikang mengaku kehilangan semangat hidupnya. Tapi ucapan itu pun seketika gugur saat Ikang tiba-tiba saja kembali naik panggung menunaikan tanggung jawabnya untuk jadwal yang sudah lama masuk. Comebacknya sang rocker tidak pelak mencuatkan suasana haru. Utamanya saat Ikang meminta penonton untuk sama-sama memanjatkan doa buat sang istri tercinta sebelum Ikang menggebrak panggung dengan aksi panggung dan suara serak yang menjadi ciri khasnya. Dalam hati ada satu. Ini Isabella, anak saya Isabella. Kayak ibunya. Kakak lagi. Meski sempat mengusap air mata saat berada di atas panggung, namun akhirnya Ikang pun mampu menuntaskan penampilannya dengan sambutan meriah dari penonton. Ikang pun mengungkapkan keputusannya untuk kembali naik panggung lantaran apa yang ia lakukan itu memiliki manfaat bagi banyak orang. Ikang pun juga yakin jika almarhumah Marissa Haque juga akan senang dengan keputusannya untuk kembali ke dunia musik yang sudah membesarkan namanya. Biasa, karena ini pun juga karena dialah saya ada di sini. Karena kita dari muda saling tertatarikan, dari saya terpesona waktu dia jadi bintang film dan dia juga senang sekali waktu jadi di Suara Mardika juga. Teman-teman saya di Suara di sini. Mohon doanya terus. Salam terakhir buat Diang Iwan. You may see me, you may see me.
Lah, berkat doa teman-teman, saya bisa menyelesaikan perjanjian bagaimana profesionalisme. Dan memang ada anak-anak saya yang terus mendukung saya, ikutin terus. Dan saya juga minta doa, itu yang paling membesarkan hati saya. Waktu ayah saya ngomong gitu tuh emang pas dia lagi ngerasa hancur-hancur ya, karena selama ini kan ya istrinya yang selalu jadi penyemangat dan pendamping dia gitu kan. Wajar sih orang kalau lagi patah hati ngomong, dan ya kalaupun dia nggak mau nyanyi lagi saya nggak bisa maksa, tapi kalau dia misalnya mau nyanyi lagi, kita sekeluarga selalu mendukung satu sama lain, jadi saya akan support apapun yang bikin bapak saya bahagia. Iya betul Mbak. Dan aku juga minta doa kan sama kalian juga kan ya. Biar gimana saya percaya dia lihat saya. Amin. Insya Allah anak-anak juga ngerasa. Insya Allah karena biar gimana harus kayak hadepin. Iya kan? Saya masih punya tanggung jawab. Anak-anak saya tangga hati-hati Pak. Jadi saya ya harus saya hadepin, dan insya Allah karena ini Allah udah menentukan seperti ini ya, saya harus ikutin. Semuanya mohon doanya. Ya, mohon izin semangat yang depan karena kasih jalan kita nyanyi dong. bareng-bareng. Mohon maaf. Dan tadi ada Al-Fatihah buat Marisa juga. Mohon maaf ya. Mungkin seumur hidupnya Ikang tidak akan stabil. Dipertontonkan di atas panggung, Ikang menjalankan tugasnya sebagai seorang penyanyi yang profesional. Dia bisa memisahkan antara emosinya dan juga persoalan-persoalan yang sedang dia hadapi. Tapi ya, kalau kita lihat semua kan dia bisa berusaha dengan cara yang paling profesional. Comeback-nya Ikang Fauzi ternyata tidak hanya menjajaki satu panggung dalam semalam. Ya, Ikang juga tampil di panggung keduanya di Balai Sarbini dalam konser dua sahabatnya Niki Astria dan Atik CB. Tanpa diduga, di tengah suasana duka yang masih terus memayunginya, Ikang pun berhasil menghibur para penonton dengan suara khas dan aksi panggungnya yang energik. Lantas benarkah Ikang pun telah memutuskan untuk terus bernyanyi selama hal itu pun bisa bermanfaat untuk dirinya dan juga orang banyak? Janganlah kau takut, tiada guna pula kau bicara. Minta doa ya buat almarhum istri saya tercinta. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan ini mau izin Anti sama Niki buat teteh ya Marisa ya. Aku minta doain Al-Fatihah boleh? Oh silakan dengan senang hati. Mangga Buat Marisa Grace. Ya, Marisa Grace istriku tercinta. Orang yang paling berpengaruh dalam hidup baik ya Khoir. Dan mungkin sahabat-sahabat teman semua doakan tolong. Ya, dia ada di sini pasti nih. Kalau didoakan ya, bisa melancarkan jalannya ke surga. Amin. Amin. Dari penampilan Ikang Fauzi saat tampil perdana pasca kepergian almarhumah Marisak, lalu seperti apa pula kesedihan Faris RM saat mengenang sosok almarhumah Marisak? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Selama hidupnya, ada banyak kenangan yang tersimpan di benak para sahabat terhadap almarhumah Marisahat. Salah satunya yang diungkapkan oleh Faris RM, musisi senior yang tidak hanya bersahabat dengan Ikang Fauzi, tetapi juga dengan Marisahat. Banyaknya kenangan indah terhadap almarhumah bahkan sempat membuatnya pun juga syok dan meneteskan air mata saat mendengar kabar jika sahabatnya itu berpulang secara mendadak. Saya kebetulan sahabat banget sama Ikang, sama Ica almarhumah. Bahkan saya pernah kerja sama Ica di Lana Anta Film sebagai ilustrasi musik untuk sinetron untuk berapa tahun, 5 tahun kali ya. Hampir boleh dibilang 70% film-film karya
Rana Arta Mulia Film waktu itu milik Ica yang saya garap, sangat dekat sama bahkan seminggu sebelum kejadian perginya Ica kita masih kontak Ikang masih lu kan dekat rumah sama gue bikin podcast. Iya gue bilang atau lu mau ke rumah gue saya masih tinggal di Bintaro jadi rumah saya sekarang ditinggali oleh orang tua saya, oleh Oneng dan anak saya yang paling kecil yang udah dokter gigi, siapa Sergio. Nggak ada tanda-tanda pergi, sama sekali. Tapi ya saya pas ke Surabaya berangkat pas saya terima kabar itu. Jadi saya udah landing di Surabaya baru hilang semalam WA, waduh saya kaget banget. Makanya tadi saya baru ketemu Ikang tadi baru saya kejar. Ini kaget banget sih. Ya tidak siap. Itu saya waktu saya turun di airport di Surabaya, saya nangis. Saya sampai duduk dulu saya nangis gitu. Karena saya kenal Ica tuh nggak, Ica dan Ikang tuh bukan sebagai teman aja, tapi apa ya? Seperti keluarga ya, seperti waktu itu saya WA iya, tapi saya belum langsung. Iya dong, semangat. Karena saya menyesal ketika peristiwa terjadi saya nggak ada gitu loh. Padahal dia sangat dekat dengan saya, adik saya dua-duanya ya, bukan hanya Ikang, almarhumah Marisa, Gilang, Syahnas, Eki, apalagi satu grup sama saya, Eki Soekarno dan Suraya. Dan saya tahu ketika mereka tuh ngelesin ketika bersaudara perempuan yang cantik-cantik itu, saya tahu saya ada di sana gitu. Jadi saya menjadi bagian dari kehidupan mereka dan itu nggak mungkin bisa dihapus. Kalau dia enggak, dia mengecewakan Marisa. Ya kalau sampai dia hancur atau sampai dia ini, jelas lah bukan itu keinginan seorang istri yang mencintai suaminya. Sahabatan tuh, persahabatan tuh jangan pernah putus. Jangan ideal nomor 1. Gitu. Sebagai sahabat, ada banyak rencana yang sempat tercetus di antara mereka. Salah satunya saran Faris agar jebolan Suara Mahardika pimpinan Guru Soekarno Putra itu mencoba peruntungannya di dunia akting. Dari saran itulah Marisa pun akhirnya tampil di film perdananya Kembang Semusim di tahun 1980. Selepas itu, karir almarhumah di dunia akting pun terus meroket, meski ia pun sempat menjejakkan kakinya di panggung politik. Pergi meninggalkan banyak hal, banyak teman dan sebuah memori yang tidak saya duga, begitu cepat pergi, begitu cepat menghilang dari hidup tanpa sempat memberitahu teman-temannya tentang apapun yang terjadi dalam hidup dia gitu. Jadi saya pikir-pikir itu luar biasa sih. Luar biasa sekali. Dan saya ingat waktu itu karena Marisa susah mendetek vokal kan. Saya bilang sama Ica, waktu itu dia belum jadi bintang film, saya bilang, Ca, kalau menurut aku kok Ica lebih cocok main film itu. Yang benar benar deh kamu. Dan benar dia ikutin saran saya. Dan jadi saya mungkin kalau istri saya terjun ke politik, saya akan nggak setuju gitu. Tapi Ikang tetap mendukung, walaupun dia sebetulnya nggak setuju. Saya tahu betul. Doa saya nggak putus. Doa saya nggak pernah putus. Doa saya nggak pernah putus buat sahabat-sahabat baik yang masih hidup. Saya selalu membuka setiap komunikasi dengan Assalamualaikum, salam berkah dan penuh rahmat insya Allah bagi kita semua. Selalu tanya aja siapa yang pernah di WA sama saya, pasti begitu bunyinya. Belum tahu. Belum bisa ngomong sama Ikang untuk itu sih, belum tepat kalau sekarang. Berbeda dari kesedihan Faris RM saat mengenang sosok almarhumah Marisa Haque. Lantas, seperti apakah kebahagiaan para fans saat menyambut sang idola Ikang Fauzi kembali tampil di atas panggung? Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye.
Kembalinya Ikang Fauzi ke panggung setelah ditinggal untuk selama-lamanya oleh sang istri tercinta disambut dengan sukacita oleh para penggemar. Selain mengeluh-elukan Ikang saat berada di panggung, para fans pun juga terlihat ikut menyemangati Ikang agar segera bangkit pasca kepergian almarhumah sang istri tercinta Marissa Haque. Dan seperti inilah bentuk dukungan fans untuk Ikang Fauzi. Bintang tamu surprise lah, ada Om Ikang gitu yang abis sedang berduka cita ya gitu. Ibaratnya kita lagi mensupport lah beliau lah supaya semangat lagi untuk bernyanyi. Jujur aku netesin air mata ya kayaknya, ya Allah. Ya sedih aja, terharu gitu. Tadi aku nangis sih pas beliau tiba-tiba ada kan, itu kita nggak tahu di rundown acaranya nggak ada kan gitu. Iya, kirim Al-Fatihah, makanya kita netesin air mata di situ, kayak terharu banget ya gitu. Ya Allah. Akhirnya Mas Ikang mau nyanyi lagi, tadinya kan sempat bilang udah nggak mau nyanyi lagi ya, tapi pas itu semangat lagi ternyata beliau, surprise banget sih. Jadi kan yang lagi viral tuh salam terakhir sama Preman sih. Masih bagus, ya mungkin keluarganya biar Mas Ikang tidak terlarut dari kesedihan ya. Tadi juga ada doa bersama buat almarhumah Mbak Marissa. Kita baca orang seni ya, jadi bisa membedakan. Masih tetap energi, alhamdulillah. Mudah-mudahan berangsur dia memulihkan luka hatinya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.